Yang teman-teman lihat sekarang adalah Parani M10. Ini adalah intercom yang udah gue pakai kurang lebih sekitar 8 bulan belakangan ini. Buat kalian yang nggak tahu fungsi intercom, kalian harus cobain. Karena gue jamin dengan alat kecil ini, pengalaman berkendara kalian pasti jauh berbeda. Dipakai untuk touring maupun untuk komuter harian. Kenapa Parani? Parani ini didukung oleh perusahaan yang namanya Sena. Si Sena ini udah lumayan malang melintang di dunia perintercoman. Jadi si Sena ini produksi brand baru bernama Parani untuk pasar entry level di dunia perintercoman. Mungkin biar si brand Sena itu sendiri juga nggak terganggu gitu ya positioningnya. Dan terakhir, alasan gue kenapa pakai Parani adalah karena Sudargo dan Dua Wheels juga pakai brand yang sama, yaitu Parani. Jadi kita nggak ada kesulitan tuh kalau kita mau pairing sebelum jalan touring. Di dalam paket penjualan si Parani ini, kita tentu pasti udah dapat modulnya ya. Nih teman-teman bisa lihat modulnya kayak gini nih. Jadi di modulnya itu kita udah ada LCD-nya. Di sini coba gue nyalain dulu ya, biar kelihatan. Nah, teman-teman bisa lihat nih, di sini udah ada LCD-nya dan ada dua buah tombol, satu di atas seperti ini dan satu lagi bentuknya kayak mereka nyebutnya jog dial ya. Ini gunanya bisa untuk membesarkan atau mengecilkan volume, atau juga bisa untuk kalau kita lagi dengerin lagu, ini bisa untuk next track atau previous track. Dan selain itu, dua tombol ini banyak gunanya juga ya untuk pairing dan kawan-kawannya hanya menggunakan dua tombol ini. Nah, selain itu di sini kalau teman-teman bisa lihat, ini ada untuk ngecharge-nya ya. Dia kebetulan udah USB-C. Ini kalau teman-teman bisa lihat dia sudah USB-C. Terus untuk yang di bawah ini adalah untuk nyambung audio ke dalam helm gitu. Selain modulnya ada juga buku petunjuknya nih. Buku petunjuknya. Terus ada ini clamp kitnya. Coba gua keluarin dulu aja ya. Nah, untuk clamp kitnya itu ada dua. Satu yang model jepit gini, ini kalau helmnya cukup muat ya, ini bisa pakai model jepit aja nih, tinggal dibuka terus masukin. Terus ada juga yang modelnya tempel ya, ini ada 3M nya, tinggal tempel di helm. Dan ada mikrofon dan speakernya. Speakernya 2, mikrofonnya 1. Itu untuk paket penjualannya. Sekarang untuk speknya ya, Parani M10 ini bisa dipakai untuk berkomunikasi sampai dengan ke 4 pengguna intercom dengan menggunakan teknologi Bluetooth 5.1. Jadi kalian bisa dengan mudah konekin Parani ini ke smartphone kalian untuk dengerin musik, podcast, untuk komuter harian ke kampus atau ke kantor. Untuk baterainya, Parani M10 diklaim mampu tahan antara 8 sampai 10 jam untuk talk time-nya. Dan kalau kalian mau hanya untuk dengerin streaming music, kira-kira dia tahan sampai dengan 6 jam. Dan Parani ini juga ngeklaim dia punya rentang jarak antar pengguna kurang lebih sekitar 1 km jauhnya. Dan yang terakhir dan gak kalah penting adalah Parani juga ngasih 1 tahun garansi penukaran unit. Jadi kalau ada yang rusak langsung ditukar unit, bukan diservis. Sekarang masuk ke desainnya. Parani M10 ini datang dengan desain yang oval, sedikit berbeda sama intercom lain yang bentuknya cukup agresif dengan banyak garis-garis tajam. Kalau gue pribadi, gue sih lebih cocok ya sama desain Parani M10 gini, jadi kelihatan lebih simpel gitu bentuknya. Tapi kalau untuk desain ya ujung-ujungnya balik ke selera sih. Ada yang suka model minimalis kayak gini agak membulat, ada juga yang emang sukanya sama desain yang agak-agak agresif, tajam-tajam gitu. Jadi balik ke selera masing-masing sih ya. Nah, seperti yang udah tadi gue sampaikan sebelumnya, si Parani M10 ini dilengkapi oleh 2 buah klem. Klem itu adalah device buat nempelin ke helm kalian ya. Nah, yang pertama ada klem yang tempel nih, modelnya kayak gini. Jadi buat kalian yang kalau helmnya listnya agak tebel dan agak susah untuk dimasukin, dia lebih baik pakai yang klem tempel. Jadi kalian tinggal tempel di helm kalian, terus kalian bisa taruh deh Paraninya gitu, tinggal masukin, colok kabel, selesai.
Selain yang tempel, kalian juga bisa pasang Parani dengan klem yang jepit. Ini contoh untuk yang jepit nih ya teman-teman. Jadi dia tinggal dijepit aja tuh di pinggiran list helmnya. Tuh, jadi kalau udah dijepit ya pemakaiannya sama sih. Kalian tinggal taruh, tempel gitu ya. Udah colok, selesai masalah. Kalau soal pemasangan kitnya ke helm itu sebenarnya juga cukup mudah sih ya. Kalian bisa tinggal buka helmnya ya, buka busa di helmnya. Ini contohnya. Nah, ini nggak tahu kelihatan apa enggak. Jadi ini kalian bisa taruh speaker ya di sini. Terus kabel-kabelnya tinggal dililitin aja ke belakang, terus kita tutupin sama padding helmnya sendiri. Karena gue pakai Parani ini sambil buat gue ngevlog ya, gue juga pengen gitu ya suara percakapan gue bertiga tuh selama perjalanan lewat Parani juga direkam masuk ke dalam GoPro. Jadi caranya gue ngakalin nih. Nah sebenarnya Parani ini sebenarnya bisa tuh pakai senap audio pack, itu bisa langsung masuk ke suara GoPro. Kalau nggak salah cuman bisa di GoPro 3 atau 4 kalau nggak salah. Cuman di atas GoPro 4 tuh udah nggak bisa. Jadi kita ngakal-ngakalin. Nah cara paling murah yang bisa gue tahu sih adalah gue naruh mikrofon satu. Ini kalau teman-teman bisa lihat nih ada mikrofon. Gue taruh satu di dekat speakernya Parani. Habis itu dari mikrofon ini masuk ke splitter, 2 mic out, satu untuk mikrofon yang di Parani, satu lagi untuk gua ngomong nih. Gua pakai dead cat juga biar suara anginnya nggak terlalu banyak ya. Ini gua taruh di sini. Dari splitter ini baru dia masuk ke audio out ke GoPro gitu. Jadi kalau teman-teman bisa lihat nih di dalam helm gua banyak banget kabel sih. Beneran banyak banget kabel, dan di belakang sini di padding belakang ini ada ruwet. Gitu sih, ini cara ngakalin biar lebih murah, dan so far sih gue cobain cukup oke lah buat cara akal-akalan gini ya. Gitu teman-teman. Buat teman-teman yang helmnya belum ada lubang untuk speaker intercom kayak gue sih ngakalinnya gue coak. Gabusnya gue coak, terus ngikutin bentuk speakernya. Setelah udah jadi ya udah gue tinggal taruh. Nah, taruh, tempel, pasang paddingnya, udah aman. Kenapa gue coak? Karena sebelum gue coak gini, dia posisinya kan ada di atas gini ya. Nah, ini tuh lumayan neken sih, neken ke daerah kuping, jadinya nggak terlalu nyaman. Makanya gue coak biar dia bisa lebih masuk ke dalam gitu ya. Dan pemasangannya mudah banget sih, gitu teman-teman, cara pasangnya. Oke, setelah gue pakai Parani ini untuk touring-touring ataupun untuk harian, kira-kira ada beberapa hal yang bisa gue share nih buat teman-teman. Oke, pertama untuk baterainya. Dari pengalaman gue beberapa kali touring pakai Parani M10 ini, baterainya dari keadaan full, dia tahan antara 10 sampai 12 jam untuk masa talk time-nya. Ini dengan catatan, gue kalau lagi rest nggak pernah matiin itu Parani ya. Jadi langsung gue lepas aja di helm, udah gue taruh. Kalau mau jalan pun udah langsung pakai aja. Jadi gue nggak pernah matiin. Mungkin akan sedikit berbeda tergantung cara pemakaian kalian. Untuk suaranya ini cukup jelas, sangat jelas lah. Mungkin gue bilang juga nggak terlalu cempreng dan juga nggak terlalu ngebas. Jadi cukup pas lah kalau untuk ditaruh di dalam helm. Selain speakernya, mic-nya juga oke. Mungkin di dalam mic-nya ini si Parani udah naruh teknologi noise cancelling ya. Karena kalau gue taruh di dalam helm gitu, ya suara anginnya sih masih terdengar sedikit, cuman nggak terlalu banyak. Mungkin akan berbeda kalau kalian pakai helm half face gitu ya. Gue sih belum pernah nyoba kalau pakai half face, karena selama ini gue kalau touring maupun harian gue selalu pakai yang full face. Kalau untuk di full face itu aman banget sih. Untuk jarak antar pengguna Parani dari Parani 1 ke Parani 2 atau 3, kalau di boxnya kan diklaim mampu sampai 1 km. Sebenarnya kalau lagi jalan jauh gitu ya, dari pengalaman gua, kalau kita lagi jalan di Pantura atau Pansela, jalur yang lurus aja lempeng, kiri kanan nggak banyak bangunan tinggi,
Itu sih jaraknya bisa antara 200 sampai 300 meter antara pengguna ya. Itu masih suaranya masih jernih, semuanya oke lah. Tapi akan sedikit berbeda kalau kita masuk ke daerah perkotaan atau kita masuk ke gunung-gunung gitu ya. Karena kiri kanan banyak pohon dan banyak tebing, itu akan mengganggu dari sinyal itu sendiri. Mungkin jaraknya akan kepangkas sedikit ya, jadi sekitar 30 atau 50 meter itu suaranya juga udah akan sedikit terganggu. Tapi untungnya si Parani ini dilengkapi sama fitur auto connect. Jadi kalau salah satu dari kalian ada yang hilang sinyalnya, dia akan auto connect sendiri ya kalau sudah mendekat. Tapi kalau terpisahnya dalam waktu yang cukup lama, dia butuh satu sentuhan di tombolnya untuk connect lagi ke jaringan Paraninya. Kalau untuk pairing ke intercom lainnya, Parani ini nggak punya yang namanya universal intercom pairing. Jadi kalau kalian mau coba pairing ke intercom yang lain, kalian harus pastikan tuh mereka punya yang namanya universal intercom pairing atau mesh connection. Untuk caranya kalian bisa coba cari di YouTube sih. Gue pernah lihat ada kok beberapa yang kasih tutorial gimana cara connectin Parani kalian ke intercom merek lain melalui mesh connection atau universal intercom pairing. Sekarang adalah hal-hal yang kalian perlu perhatikan kalau kalian punya Parani M10. Parani M10 ini emang diklaim dia udah water resistant. Dan gue juga udah coba touring dari hujan ringan sampai hujan deras pakai Parani ini, dan sejauh ini nggak kenapa-napa. Tapi si saudara gue tuh kemarin pernah Paraninya konslet, nggak mau nyala. Kemungkinan besar sih dia airnya masuk dari tempat lubang charger di belakang sini ya. Jadi sekarang gue kalau lagi touring atau jalan jauh selalu kasih lakban di penutup ininya nih, biar dia selalu ketutup rapat. Karena kadang-kadang ini suka kesenggol juga sih sama tangan gitu ya, kalau lagi gedein volume ini suka gampang kebuka, kesenggol sama tangan. Jadi itu sih biasanya yang gue lakuin kalau lagi touring jauh. Kalian juga harus pastikan Parani kalian ini jangan dicas sambil tinggal tidur, itu juga sedikit berbahaya. Karena kalau dari buku petunjuknya, si Parani ini bisa dicas sampai penuh hanya dalam waktu 2,5 jam. Gue juga udah pernah sih, Parani gue error karena gue cas terus gue tinggal tidur. Paginya dia sempat nggak mau nyala tuh beberapa kali. Tapi setelah gue diemin beberapa waktu, dia mau nyala lagi. Ya ini jadi pengalaman juga sih buat gue kalau jangan ninggalin Parani dicas semalaman ya. Kira-kira itu aja sih hal yang gue bisa sharing soal Parani M10 yang udah gue pakai ini. Mudah-mudahan video ini bisa bantu teman-teman kalau kebetulan lagi nyari intercom. Dan yang terakhir, kalau kalian punya informasi yang belum sempet atau gue nggak sampaikan pada video ini, kalian bisa tulis tuh di bawah kolom komen biar kita juga bisa sharing buat teman-teman yang lain. Jadi videonya bisa semakin berguna juga. Buat teman-teman yang ngerasa terbantu dan suka sama videonya, kalian boleh like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and enjoy the process.